Untuk simpangnya di sini, simpang 3 ini ke sebelah kiri ini menuju ke KUSUP, pabrik kelapa sawit KUSUP kurang lebih 3 km. Terus ke dusun Kedondong kurang lebih 1 km ke sana. Terus ke sana kurang lebih 100 meter ke lahannya. Terus kurang lebih 3 km ke dusun Sedihat. Ini ada pelangnya di sini. Boleh kita lihat ya. Nih pelangnya. Jalan Plasma PT KUSUP, terus jalan dusun Sedihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan lahan kosong sebanyak 30 hektar. Request dan sponsor ya, sponsor dari Pak Sumardi ini. Pak Sumardi asal dari Padang yang ingin membeli lahan kosong sebanyak 30 hektar yang berada di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas di Dusun Kedondong. Untuk lokasi kebun lahan kosongnya di sini ya, lahan kosongnya di sini berbatasan dengan sungai di bawah ini. Berbatasan dengan sungai yang cukup sejuk ini, Pak Ibu. Cukup sejuk. Jadi di sini saya akan menginformasikan kepada Pak Mawardi terlebih dahulu ya, yang telah mensponsori kami ke lokasi ini. Jadi semoga saja Pak Sumardi ini jelas informasinya. Semoga saja beliau berminat untuk lokasinya ini. Lokasinya ini berada di Desa Seret Ayon di Kecamatan Tebas, di Dusun Kedondong nih. Oke, di sini kita bersama pemilik lahannya langsung ya. Bersama pemilik lahannya langsung bernama siapa ini, Pak? Pak Simon. Pak Simon ini mantan kepala dusun Kedondong ya. Oke, coba kita lanjut ke depan lagi melihat kondisi tanahnya ya. Nih, kalau untuk kondisi tanah ini bagus Pak Ibu. Boleh kita lihat ini. Kalau untuk kondisi tanah, tanahnya ini tanah subur ya, tanah perbukitan, tanah kuning, agak kecoklat-coklatan gitu nih tanahnya. Boleh kita lihat. Kalau tanah sih yang diragukan lah ya. Untuk kondisi lahannya ini boleh saya bilang masih hutan alam. Di Pak Simon nih masih hutan alam seperti ini. Jadi masih banyak kayu ini. Banyak kayu-kayu besar ini masih banyak ya. Boleh kita lihat ini di sebelah kanannya ini. Untuk yang ini bukan punya dia, yang ini sebelah kiri ini bukan punya dia. Yang punya dia dari sini. Sebanyak 30 hektar dari sana ya. Jadi dari sana sampai ke sana. Jauh lah masih Bapak Ibu. Jadi ini kita cuma memperkirakan ya, memperkirakan lokasinya seperti inilah. Jadi jikalau ada yang berminat nanti, barulah kita lakukan survei sekali lagi ya. Terutama kepada Pak Mawardi ya, yang telah mensponsori saya untuk ke lokasi ini. Karena untuk ke lokasi ini dari tempat saya tinggal kurang lebih belasan kilometer Pak Ibu, dan melewati ada beberapa perkampungan lah ya. Ada beberapa perkampungan seperti perkampungan Desa Maribas. Berapa kampung di situ Pak Simon? 3 kampung kan ya? Desa Seberkat, Desa Maribas, Desa Seret Ayon nih ya. Masuk ini Kecamatan Tebas semuanya. Kalau untuk dusun sih banyak Pak Ibu nih. Kalau untuk dusunnya banyak betul ini. Untuk lokasinya ini ya. Untuk lokasinya ini dulu statusnya ini adalah status hak guna dari PT RWK ya. Dulu ini status lahannya. Cuma saat ini sudah dikeluarkan dari HGU PT RWK Pak Simon ya. Nah seperti itulah Pak Ibu ya. Inilah ya untuk kondisi lahannya. Saya di sini sudah agak kos-kosan Pak Ibu nih. Karena cukup jauh ke lokasinya ini ya. Karena cukup jauh. Kurang lebih kami masuk sudah 600 sampai 800 meter menggunakan jalan kaki ya, menggunakan jalan kaki. Karena untuk akses jalannya ini sampai ke sana, ke jalan poros PT RWK ya, atau jalan Dusun Kedondong itu kurang lebih 1 kiloan ke lokasi ini. Oke Pak Simon nih, kurang lebihnya seperti ya Pak Simon nih. Jadi ya Bapak Ibu, untuk lokasinya sampai ke sana ini masih jauh ya. Karena ini luasnya kan sebanyak 30 hektar, jadi masih jauh. Cuma kami di sini memberikan gambaran seperti inilah ya. Seperti ini ya untuk lokasinya yang berada di Desa Seret Ayon di Dusun Kedondong ini di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Oke, kita turun lagi ke bawah ya. Untuk kondisi tanah ini boleh kita lihat ini, jangan ragukan lagi Bapak Ibu. Kalau untuk kondisi tanah ini jangan diragukan. Untuk PR lahannya ini adalah jalan untuk PR-nya ini, karena jalan ini, jalan yang kita lewati tadi adalah jalan pribadi, bukan jalan umum. Nih untuk jalannya adalah jalan pribadi. Tetapi seperti Pak Simon bilang tadi bahwa jalan ini
bisa dibuat jalan umum asalkan mau diganti rugikan. Seperti itulah ya Bapak Ibu, asal mau diganti rugikan. Jadi tinggal dihitung nanti berapa per meternya. Dan lahan di sekitarnya ini pun juga punya keluarga dari Pak Simon. Jadi tidak susah lah Bapak Ibu. Jadi tidak susah untuk kedepannya itu. Tidak susah untuk pembuatan jalan. Jadi untuk PH-nya ini adalah jalan kurang lebih ke jalan poros Dusun Kedondong ya. Kurang lebihnya sekitar 1 kilo lah Bapak Ibu. Kita ambil enaknya ya, ambil banyaknya saja, 1 kilometer lah kurang lebihnya ke jalan poros Dusun Kedondong. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa lahan ini dulunya adalah lahan HGU milik PT RWK, tetapi saat ini sudah dikeluarkan dari HGU PT RWK. Begitulah ya keterangan dari Pak Simon tadi. Terus untuk lokasinya ini berdekatan dengan perusahaan PT Sum ya. Berdekatan dengan perusahaan PT Sum, kurang lebih 3 kilo ya, kurang lebihnya 3 kilo ke pabrik kelapa sawit PT Sum. Ke lokasi ini boleh kita lihat cukup hijau ini. Nih seperti ini ya. Jadi cukup hijau. Kami ke sini berjalan kaki cukup ngos-ngosan, tetapi kalau sudah sampai di lokasi ini cukup sejuk, terasa gitu sejuk. Nih ya, lahannya seperti inilah, masih banyak hutan alamnya. Jadi untuk hutan alamnya ini bisa ditebang. Untuk pohon besar ya, pohon besarnya bisa ditebang lalu dibuat papan lah, bisa lah Bapak Ibu ini dibuat papan. Jadi cukup menguntungkan lah Bapak Ibu, cukup menguntungkan kalau untuk hutan alamnya ini. Untuk lokasinya ini bukan termasuk hutan lindung ya. Boleh dengarkan Bapak Ibu, ini lokasi ini bukan termasuk hutan lindung. Jadi ini adalah hutan hak guna, ini hak guna usaha. Terus setelah dikeluarkan dari PT RWK menjadilah hak pribadi ya, hak pribadi milik masyarakat di sini. Jadi masyarakat di sini boleh menggunakannya dan boleh menjualnya. Karena statusnya dulu adalah tanah garapan ya, tanah garapan masyarakat di sini. Untuk surat-suratnya ini masih surat SKT ya. Untuk surat-suratnya ini masih surat SKT. Tapi lokasi di sini bisa dibuat sertifikat. Untuk lokasi di sini bisa dibuat sertifikat aman. Kalau untuk biaya sertifikat per 2 hektar ya Bapak Ibu, per 2 hektar ini kurang lebih 5-10 juta untuk biaya sertifikatnya ya. Untuk kondisi jalannya ya yang kami lewati seperti inilah. Nih sungainya, boleh kita lihat ini. Cukup sejuk ya, cukup sejuk ini. Boleh kita lihat. Jalannya seperti inilah, jembatan kayu. Nih bisa kita saksikan jembatan kayu. Hanya untuk yang bernyali tinggi Bapak Ibu yang bisa melewati jembatan ini. Ini ya. Jadi disinilah, ini lahan ini bukan punya dia, ini lahan punya keluarganya yang ini. Terus lahan yang kita jual yang ini, lahannya dari sini parit pembatasannya ini sampai ke sana sebanyak 30 hektar menggunakan jembatan seperti ini. Jadi untuk jalannya seperti inilah ya, menggunakan jalan pribadi ini, bukan jalan umum. Tetapi seperti saya bilang tadi, bisa diganti rugikan untuk dibuat jalan umum gitu. Nih Pak Ibu, aman ya. Untuk masalah itu aman. Untuk biayanya di sini kalau untuk sewa alat, kalau untuk sewa alat seperti Eksa ya, ekskavator itu per jam itu kurang lebihnya 500 sampai 600 ribu rupiah per jam untuk pembuatan jalan. Nanti akan saya lihatkan bagaimana kondisi ekskavator bekerja untuk pembuatan jalan. Oke, kita lanjut. Ini adalah hasil dari potongan ya, atau potongan kayu dari lahan Pak Simon tadi. Yang kita cek inilah hasil kayunya yang dibuat papan seperti ini contohnya ya. Untuk contoh kondisi jalan yang sudah di ekskavator yang harganya ini 500 sampai 600 ribu per jam seperti inilah ya. Seperti inilah pengerjaannya. Terus untuk lokasi lahannya di sana Pak Ibu nih, di sebalik kebun ini ya, di sebalik kebun karet ini kurang lebih 500 meter ke dalam lagi baru lokasi tanahnya. Terus untuk tanahnya itu lurus ke sana, lurus ke kebun ini, hutan ini, di belakang hutan ini ya. Untuk lokasi kebunnya di belakang hutan ini, di belakang kebun ini. Jadi ini jalannya, ini jalannya. Ini adalah contoh jalan, contoh jalan kalau dibuat ya nanti. Ini 500 sampai 600 ribu per jam untuk membuat jalan seperti ini. Kita lihat ini. Untuk lebarnya kurang lebih 6 meter ini Pak Ibu lebarnya. Dari sana sampai ke sini kurang lebih 6 meter. Inilah dari sini ke jalan poros kurang lebih
500 meter dari lokasi ini ke jalan poros sana. Kurang lebih 500 meter. Jadi dari sini lokasi ini ke lokasi lahannya di sana kurang lebih 1 km lah seperti itu ya. Kurang lebih 1 km ke kondisi lahannya dan menggunakan jalan tadi, jalan yang kecil itu hanya dilewati lewat berjalan kaki ya. Oke, terus kita menuju ke jalan porosnya. Sekarang kita sudah hampir sampai di jalan porosnya. Terus di sekitar jalannya ini adalah perkebunan kelapa sawit nih. Boleh kita lihat apa ibu nih, kebun sawitnya cukup bagus ya, karena untuk kondisi tanahnya ini bagus apa ibu nih, adalah tanah perbukitan ya ini. Boleh kita lihat, jadi cocok betul atau pas betul ya untuk perkebunan kelapa sawit. Sekarang kita sudah berada di jalan poros ya, sudah berada di jalan poros dusun Kedondong. Terus untuk ke depan ini menuju ke dusun Sedihat kurang lebih 3 km menuju dusun Sedihat. Terus disinilah untuk jalannya ya, untuk jalannya menuju ke lahan kosongnya tadi, kurang lebih di sana lahan kosongnya, kurang lebihnya di sana apa ibu ya, itu lahan kosongnya. Masuk dari sini kurang lebih 1 km sampai 2 km ke lokasi tanahnya. Terus ke lokasi ini kurang lebih 100 meter adalah toko kopi ya, dan di sana pun ada simpang 3. Untuk ke sebelah kiri menuju ke KUSUP kurang lebih 3 km menuju KUSUP. Terus kurang lebih 1 km menuju ke perkampungan dusun Kedondong. Jadi ini adalah jalan porosnya, jalan poros atau jalan umum ya, jalan umum dusun Kedondong yang menghubungkan antara dusun Kedondong, dusun Kelingkau. Inilah jalan porosnya atau jalan umumnya ya. Jadi dari jalan ini menuju ke jalan provinsi atau ke pusat Pasar Tebas kurang lebih belasan kilometer Bapak Ibu, menuju ke pusat Pasar Tebas kurang lebih belasan kilometer. Oke Bapak Ibu, untuk harganya tadi, untuk harga lahannya di sana ya. Ini nampak Bapak Ibu nih, kurang lebih lahannya di sana ya, kurang lebihnya lahannya di sana, cuma jalannya di sini tadi jalannya. Untuk lahannya di sana. Untuk harganya ini dihargakan 16 juta per hektarnya. Kenapa bisa murah? Karena itulah, pertama sekali jalannya belum ada, terus untuk kondisi lahannya juga lahan kosong dan masih banyak hutan alamnya. Oke, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.